Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurika sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli adwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadratil mukhtaramin yang saya hormati, saya muliakan, para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatid, wabil khusus Al-Habib Al-Ustadz Ali Zainal Abidin bin Faisal bin Ali Al-Hamid, dan juga Al-Habib Bakir bin Abdurrahman Ba'bud, Habib Amin bin Hashim Al-Idrus, wal Habib Muhammad bin Yasin bin Ahsan, wal Habib Hamid Al-Muhdar. Begitu juga yang saya hormati sesepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat pemerintah, baik TNI, Polri maupun sipil, dan juga khusus yang saya hormati panitia penyelenggara tabligh akbar, sholawat dan munajat penghujung tahun miladiah, kelompok sosial Janur Kuning, segenap jamaah hadirin hadirat, muslimin muslimat, yang semoga semuanya selalu senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, pada malam hari ini Allah kumpulkan kita ada dalam satu majelis yang insya Allah penuh rahmat, penuh berkah. Malam seperti malam ini banyak orang yang lupa, banyak orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita malam hari ini bersama berkumpul untuk berzikir, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga insya Allah rahmat barakah banyak yang turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga semua doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua hajat kita insya Allah disampaikan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala, khususnya apa yang disampaikan oleh panitia tadi, semoga semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perjalanan hidup kita di atas dunia ini sebagaimana diterangkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahibur Ratib di dalam kitabnya Sabilul Iddikar. Beliau mengutip apa yang disampaikan oleh Ibnul Jauzi, bahwa manusia hidup di atas dunia ini berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Ada 5 tingkatan masa tahapan yang akan dilalui manusia dalam kehidupannya ada di atas dunia ini. Tahapan yang pertama yang dilalui manusia yaitu as-siba, masa kanak-kanak. Mulai semenjak kita dilahirkan oleh orang tua kita, hidup di atas dunia, sampai dengan mencapai usia balik. Di situ kita berada dalam masa as-siba, kanak-kanak. Ketika dalam masa kanak-kanak ini memang belum tercatat apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan belum tertulis, belum tercatat, karena belum termasuk ahli taklif, bukan termasuk kelompok daripada mukallaf. Akan tetapi kewajiban ada di tangan orang tua. Orang tua mempunyai kewajiban untuk mengajar, untuk mendidik anaknya, sehingga bagaimana anak itu nanti besar, tumbuh besar, menjadi seorang yang baik, menjadi seorang yang saleh dan juga salehah. Kemudian akan masuk kepada tahapan yang kedua, yaitu tahapan masa syabab, yaitu masa remaja. Di masa remaja inilah seseorang dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Di masa syabab, masa muda ini, kekuatan dia sangat luar biasa. Maka itu syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya melihat, menyaksikan, Masya Allah, di kota Banyuwangi ini kebanyakan daripada para majelis itu diisi oleh para pemuda yang betul-betul menggunakan kesempatan waktu hidup di atas dunia ini untuk menggapai, meraih ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan satu hadis qudsi. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, ayyuhasyab at-tarik syahwatahu li ajli anta indi ka ba'di malaikati. Wahai para pemuda yang meninggalkan keinginan nafsunya hanya karena aku. Ya, mungkin seperti malam hari ini banyak para pemuda mereka yang lupa, mereka yang lalai, hanya duduk-duduk mendengarkan musik atau ngobrol ke sana ke sini, walhasil dalam keadaan mungkin lupa jauh kepada Allah. Tapi banyak para pemuda yang duduk di sini di majelis ini hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyampaikan, anta indi ka ba'di malaikati.
engkau ini di sisiku, di sisi Allah seperti para malaikatku. Derajat level diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti para malaikat. Nah, maka itu ketika masa-masa remaja ini, masa-masa yang kuat, gunakan kesempatan untuk beribadah atau kesempatan khususnya mencari ilmu semaksimal mungkin. Karena apa yang diberikan oleh Allah itu enggak akan awet. Sebentar lagi akan diambil, akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma radatnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Allah akan mengembalikan orang itu mulai lemah, kemudian akan menjadi kuat, dan kemudian akan kembali menjadi lemah. Di saat kita kuat, gunakan kekuatan itu semaksimal mungkin. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan. Karena saat nanti kita kembali menjadi lemah dan kita tidak mampu mengerjakan, pahala itu tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun ay ghair maktu. Dia akan terus mendapatkan pahala yang tidak terputus. Dulu ketika masih muda rajin qiyamul lail, rajin sholat tahajud, sekarang lemah, nggak mampu lagi untuk qiyamul lail tahajud, pahala tetap diberikan oleh Allah. Dulu ketika masih muda rajin semangat berangkat sholat jamaah di masjid, sekarang sudah tua nggak mampu, nggak kuat, pahala tetap diberikan oleh Allah. Dulu ketika masih muda senang hadir ikut majelis, sekarang sudah tua nggak mampu, hati kepingin tapi fisik nggak mampu, pahala tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, manusia itu akan mencapai tahapan dewasa. Dia akan mencapai tahapan dewasa sampai umur sekitar 50-60 tahun. Kemudian setelah itu akan mencapai masa, yaitu masa as-saykhukhah, masa tua, sampai dia berusia 70 tahun. Kemudian setelah itu akan mencapai masa al-kibar, 70 tahun sampai datangnya daripada ajal tersebut. Itu yang disampaikan dalam kitab Sabilul Iddikar, apa yang dikatakan oleh Ibnul Jauzi, itu akan dilalui oleh manusia, Pak. Kanak-kanak, remaja, dewasa, tua, kemudian akan mencapai lanjut usia sampai mati. Nah, akan tetapi bukan semuanya seperti begitu. Ya, mungkin ada yang tidak mencapai masa remaja, masa kanak-kanak sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang mungkin tidak mencapai masa dewasa, saat remaja sudah diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semuanya ini panjang umur. Allah berikan kepada kita semuanya ini sehat afiat. Dan Allah selalu berikan bimbingan petunjuk kepada kita semuanya, sehingga kita bisa selalu beramal soleh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesalahan-kesalahan yang sudah lewat pada tahun yang sebelumnya, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahun yang akan datang ini insya Allah menjadi lebih baik lagi. Semakin kita bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin bersemangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah jauhkan kita semuanya daripada segala macam musibah, segala macam bencana, segala macam malapetaka. Allah jauhkan kita daripada segala macam jenis penyakit.
Allah berikan terus selalu kesehatan kepada kita, afiah kepada kita semuanya. Dalam usaha kita, pekerjaan kita, semoga Allah berikan keberkahan, Allah berikan rizki yang berlimpah ruah, penuh dengan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni ma kumtu ila imtithalil amr. Saya berdiri di sini karena perintah daripada Al-Habib Ali Zainal Abidin. Apa yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bilidni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurika sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Hadratul kiram, para habaib, para kiai, para asatid, guru-guru ngaji, terutama kepada guru-guru kita yang hadir di tempat ini, Al-Habibil Ustadz Alwi bin Ahmad As-Seggaf, Al-Habibil Ustadz Aminullah bin Hasim Al-Idrus, Al-Habibil Ustadz Muhammad bin Yasin Banahsan, Wal-Habibil Ustadz Ahmad Bagir bin Abdurrahman Ba'abud, dan paman kami Al-Habib Hamid Al-Muhdar, dan seluruh habaib yang hadir di tempat ini, dan seluruh, tak lupa yang saya hormati, aparat pemerintahan baik TNI, Polri maupun sipil yang hadir bersama kita dari Angkatan Laut, dan tak lupa dari teman-teman ASDP yang telah meminjamkan lahannya kepada kita semuanya, dan Persatuan Nelayan Janur Kuning yang dipimpin oleh Pak Sukriono, Pak Nono, Pak Sukriono, Pak Nono, dan hadirin hadirat para pecinta majelis ilmu dan majelis-majelis khair yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud kita berkumpul di tempat ini bukan untuk berkumpul dalam merayakan tahun baru dan lain sebagainya, tetapi kita mendengarkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menahan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala melainkan doa yang kita panjatkan. Dan kita di majelis ini berdoa dengan berwasilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena perlu kita ketahui bahwa di malam ini seakan-akan hal-hal yang berbau maksiat menjadi halal, dan segala sesuatu maksiat yang dilakukan terang-terangan, maka maksiat yang seperti inilah yang akan mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita berkumpul, dan alhamdulillah malam ini bukan hanya di tempat ini, tapi di tempat-tempat yang banyak mengadakan acara yang sama seperti kita. Semoga ada salah satu dari majlis-majlis yang banyak ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga murkanya Allah yang akan turun khususnya kepada kita warga Banyuwangi dan warga Indonesia semuanya diangkat dan tidak jadi turun kepada kita semuanya. Amin Allahumma. Karena doharul fasad fil barri wal bahr bima kasabat aidin nas. Kerusakan yang terjadi baik di lautan atau di bumi itu bukan karena apa-apa, tapi karena perbuatan kita sendiri. Kita
Oleh karena itu, dahulu ada seseorang yang bertanya kepada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, an kathratil azamat alladhi waqa'a fi hadhil azminah, banyaknya bala musibah yang turun di zaman ini yang menimpa orang-orang sekitar kita ini. Apa sebabnya Habib? Kok banyak musibah sekarang ini, banyak bencana, gempa bumi, banjir, longsor. Semoga Indonesia dijaga terus ya. Beliau menjawab dengan jawaban yang sangat luar biasa bijaksananya. Ya, tidak menyalahkan orang-orang yang ahli maksiat, tidak menyalahkan orang-orang yang dia lalai kepada Allah, tetapi kepada kita orang-orang yang beriman. Beliau berkata, qallal bakauna al-qari'una libabil maula, kata Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf. Sekarang sudah mulai menipis sedikit orang yang mau nangis ketika malam, orang yang mau mengetuk pintunya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Imam Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin, beliau berkata, seandainya ada seorang yang mau meneteskan air matanya untuk umat ini, la rahimallahu tilkal ummah, katanya, niscaya Allah akan merahmati umat tersebut karena perwakilan dari satu manusia yang meneteskan air matanya untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita bukan tidak beribadah, tapi kita kadang berpikir terlalu pribadi untuk memikirkan diri kita sendiri. Kita harus memikirkan orang-orang yang ada di sekitar kita, karena kita adalah saudara. Walaupun kita tidak sama orang tua, tapi kita dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, innamal mu'minuna al-ikhwa fa aslihu baina akhwaikum. Hanya saja atau sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Saudara. Siapa yang mempersaudarakan? Allah dalam ayat Al-Qur'an ini. Kita saudara. Orang tua terbesar kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau berkata dalam maulidnya, Nabi Muhammad itu Al-Abul Akbar, bapak yang paling agung bagi kita semuanya, yang cintanya lebih daripada orang tua kita, bahkan lebih dari semua manusia yang ada di atas muka bumi ini. Karena beliau adalah orang tua kita, sehingga istri-istri beliau dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, ummahatul mu'minin wa azwajuhu ummahatuhum, kata Allah dalam Al-Quran. Dan istri-istrinya Kanjeng Nabi adalah ibu-ibunya orang yang beriman. Dan kita harus bersyukur dengan nikmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Selama masih ada majlis-majlis yang seperti ini, yang diajarkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, sehingga hidup sunnah dalam satu daerah tersebut, demi Allah, Allah tidak akan menurunkan bala kepada tempat tersebut. Karena itu harus kita ini gandengan tangan untuk memakmurkan, bukan hanya mencegah secara zahir, tapi lebih daripada itu, semua bala yang turun dari banjir dan lain sebagainya adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana orang-orang yang cerdas dengan semua labelnya itu, mau profesor, mau dokter, mau dia itu pejabat setinggi apapun jabatannya di atas muka bumi ini, ketika Allah menampakkan sedikit kemurkaannya, hilang semua akalnya, mengetahui sekarang bahwa dia tidak mempunyai daya apa-apa di balik kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mana orang-orang yang pintar? Kalau sudah air laut ini naik, mau lari kemana dia? Mau mencegah dengan cara apa dia? Yang bisa mencegah adalah orang-orang yang bangun ketika malam dengan tetesan air matanya. Yang bisa mencegah adalah orang yang bersedekah yang tidak diketahui, yang mengeluarkan tangan kanan tidak diketahui oleh tangan kirinya, tertutup dari semua mata yang ada di sekitarnya. Inilah orang-orang yang bisa mencegah turun balaknya Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa mencegah adalah tangisan anak-anak bayi yang meminta susu kepada ibunya. Yang bisa mencegah adalah hewan-hewan ternak yang dengan tenangnya ketika malam hari dan siangnya memakan makanannya, mencegah murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang-orang yang mengetahui benar bahwa
barusan diterangkan, manusia ada masanya. Kita datang ke atas muka bumi ini, kemana kita dulu? Ya, kemana kita 100 tahun yang lalu? Tidak ada. Lalu kita dilahirkan di atas muka bumi ini tanpa membawa apa-apa. Dan ketika kita meninggalkan dunia ini juga tanpa membawa apa-apa. Lalu Allah menerangkan hikmah daripada penciptaan kita, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kita, siapa di antara kita yang paling baik amal perbuatannya di sisi Allah, bukan di mata manusia. Alhamdulillah teman-teman nelayan sudah memperbaiki kehidupan duniawinya dengan cara bekerja iqamatul asbab dan mencari halal. Itu hukumnya fardu, wajib. Berapa banyak dosa yang tidak bisa dihapus oleh Allah kecuali dengan keringat yang menetes untuk mencari halal untuk keluarganya. Tidak bisa dengan tangisan, tidak bisa dengan istighfar, tapi dengan tetesan keringat yang dia itu keluarkan untuk memenuhi nafkah daripada keluarganya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kafa bil mar'i itsman an yudayyi'a man yakut," kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cukup bagi seseorang itu sebuah dosa ketika nanti menghadap kepada Allah untuk dia takutkan, ketika dia tidak bertanggung jawab kepada orang-orang yang wajib untuk dia nafkahi, untuk dia berikan makanan. Istri kita, anak-anak kita. Lah kok kita ini santai, ada tanggung jawab di belakang kita, kita tidak peduli. Cukup dengan dosa ini, seharusnya kita takut ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sadar benar bahwa Allah itu menciptakan kita dengan waktu yang terbatas. Kullu nafsin bima kasabat rohinah, kata Allah Subhanahu. Setiap daripada kita tergadaikan dengan apa yang kita perbuat, dan kita akan merasakan hasil semuanya. Ditulis rapi, kata beliau barusan dalam ceramahnya, orang kalau masih anak-anak sebelum dia itu balik, tidak ada tulisannya, tidak ada tulisannya. Berarti apa? Setelah balik semuanya akan tertulis rapi, dari semua apa yang kita ucapkan dan semua apa yang kita perbuat ditulis rapi oleh malaikat. Yang jadi masalah, kita tulis apa pada manakib kita ini? Jangan pernah merasa ketika kita bermaksiat lalu kita itu tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rapi, ditulis rapi. Ya. Sehingga nanti pada hari kiamat, Iqra kitabaka, baca ini kitabmu. Cukup kamu sebagai hakimnya. Kira-kira dengan tulisan yang seperti ini kita menulis manakib kita sendiri balik nanti, dibaca nanti depan Allah. Ya Allah, betapa bahagianya ketika kita diberikan kitab ternyata isinya adalah majelis ilmu, isinya adalah salat, isinya adalah zikir. Alhamdulillah, bahagianya hati bagaimana kira-kira? Disaksikan oleh Nabi Muhammad dan kita berbangga diri ketika itu. Tetapi wa'iyadzubillah, ketika diberikan kitab kita, ternyata di sana berisi penuh dengan maksiat demi maksiat demi maksiat. Gimana kira-kira keadaan hati Nabi Muhammad SAW? Lalu bagaimana keadaan kecewanya orang tua kita kepada kita semua ketika kita membaca manakib kita sendiri? Cukup diri kita yang menjadi hakim bagi kita sendiri. Jangan pernah menghakimi orang, karena kita akan membaca tulisan kita sendiri. Kita tidak bertanggung jawab dengan tulisan orang lain. Dengan umur yang pendek ini, kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada hari kiamat akan ada seruan memanggil nama kita, liyakum fulan bin fulan lil ardi Allah. Ayo, Ali bin Faisal berdiri ngadep sama Allah Subhanahu wa taala. Sampean ini bukan ngadep sama polisi ya, bukan ngadep sama TNI, bukan ngadep sama apa. Coba tanyakan orang-orang yang pernah masalah sama polisi, gimana kira-kira keadaan berdirinya itu? Kakinya gemeter apa enggak? Ketika dia punya masalah ini ya,
ketahuan sama polisi jadi incaran, jadi apa namanya, buronan, kira-kira sampean kalau jadi buronan ketahuan, baik itu nyuri, korupsi, atau apapun namanya, dikejar sama polisi, kira-kira sampean enak tidur apa enggak? Enak makan apa tidak? Enggak enak. Tapi yang jadi masalah, kita ini punya banyak dosa sama Allah, dan alhamdulillah kita enak makan dan enak tidur, itu masalahnya. Lebih takut sama siapa? Hah? Berdiri depan polisi saja orang itu kalau sudah takut kena masalah, gemeternya saya. Manusia Pak, cuma berseragam gitu saja. Puncaknya apa sih? Paling banyak meninggal dunia, selesai acaranya. Sampean ini kalau meninggal dihidupkan lagi supaya tuwuk nyiksanya. Akhirat itu seperti itu. Ketika Allah memberikan kenikmatan yang luar biasa, azabnya juga luar biasa. Nabiullah Isa, seorang nabi ulul azmi yang sangat luar biasa, diriwayatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "A anta alladzi qulta lin-nasi ittakhuduni wa ummiya ilahaini min duni," katanya Allah. Apa kamu yang berkata sama manusia, jadikan saya dan ibu saya sebagai Tuhan selain daripada Allah? Langsung bergemetar badannya, terjatuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang turun Injil kepadanya seperti Al-Quran, kuat, soleh, Nabi, tidak berkata wali saya, tidak bersalah dan tidak pernah berkata itu semuanya, tidak pernah berkata seperti itu Nabi Isa. Tetapi karena kewibawaan Allah Subhanahu wa taala, terjatuh di tempatnya, tidak mempunyai tenaga sama sekali Nabi Allah Isa. Bagaimana dengan maksiat yang kita lakukan ketika kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak pernah berpikir apa? Sama manusia takutnya seperti ini, sama Allah kita tenang, enak makan, enak tidur, kayak tidak mau mati. Orang-orang yang bekerja untuk dunia, silahkan kerjanya, silahkan cari kesenangan dunia, tapi sempurnakan kesenangannya dengan kenikmatan yang abadi nanti di akhirat. Jangan sampai gara-gara kerja di dunia sampai lupa sama sholatnya, lupa sama puasanya, lupa sama zakatnya, lupa sama kewajiban-kewajiban yang lainnya. Jangan sampai seperti itu. Umur ya Pak ya, rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Tidak nunggu 60-70, sekarang ini terapas. 30-40 berangkat semuanya sudah. 50-60 bismillahirrahmanirrahim, jalan semuanya. Mungkin itu karena kesiannya Allah, biar dosanya tidak terlalu banyak mungkin. Kalau diteruskan tambah banyak, nanti panjang hisabnya, tambah tidak karu-karuan. Ditunggu tobatnya tidak tobat-tobat. Atau mungkin Allah terlalu cinta, biar tidak terkena kotoran-kotoran yang ada di zaman ini, diambil sama Allah karena cintanya Allah kepada orang-orang tersebut. Ya, makanya orang perlu meyakini dengan iman yang kuat di dalam hati, bahwa setiap apa yang kita kerjakan, kita akan menuai hasilnya. Tidak akan ada yang hilang dari setiap tasbih yang terucap dari lisan kita. Tidak akan pernah hilang dari setiap sujud yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah hilang selama-lamanya. Sekarang waktunya kita ini untuk menuai bibit yang kita akan rasakan nanti ketika kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan enteng-enteng sama maksiat, selesai sudah. Saya sering membawa hadis ini dan saya tidak akan bosan membawa hadis ini. Diancam, bukan diancam, ditakuti, bukan ditakut-takuti, ini adalah kenyataan. Inna ahwanan nasi adzaban yaumal qiyamati la rajulun yudha'u tahta qadamaihi jamratan, kata Rasulullah. Sesungguhnya orang yang paling ringan azabnya kelak pada hari kiamat, seorang laki-laki, dikatakan seorang laki-laki nih ya, dalam artian apa? Yang lain pasti lebih berat. Ini yang paling ringan dan itu hanya untuk satu orang. Masuk neraka? Tidak, tapi diambilkan arang kecil dari api neraka. Ya, disuruh menginjak dua bara api tersebut. Yagli min huma dimaguhu
masa otaknya, yang menginjak kakinya, dalam artian dari kaki sampai otak masak semua. Perkataan dari Shadiqul Masduq Nabi Muhammad SAW. Katanya Rasulullah, orang dunia kalau melihat adab ini akan berkata itu adab yang paling berat. Rasul bersumpah, demi Allah itu adab yang paling ringan nanti pada hari kiamat. Segini Pak adab dunia itu Pak. Orang tidak bisa berpikir ketika air laut naik, ketika di Aceh dan lain sebagainya. Nanti ketika Allah menampakkan kemurkaannya, wataron nasa sukaro, katanya Allah dalam Al-Quran. Kamu akan melihat orang itu seperti orang mabuk geliang. Wa mahum bisukaro, mereka tidak mabuk. Walakinna adzaballahi syadid. Tetapi adab Allah yang benar-benar kejam, sangat keras, membuat otak ini terangkat dari kepala kita, sehingga pada saat itulah orang menjadi takut luar biasa, memikirkan dirinya sendiri tanpa memikirkan orang yang lainnya lagi sudah. Hari itulah benar firman Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sa'nu yughni, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada akal terangkat, tidak ada bapak, tidak ada anak, tidak ada istri, tidak ada lagi siapa-siapa. Yang penting bagaimana caranya supaya saya selamat dari murkanya Allah saat ini. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memberikan resep kepada kita semuanya. Ya, Allah tidak mengumpulkan dua keamanan dan dua ketakutan. Siapa manusia yang ketika hidup di dunia ini punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, pertanda ada iman dalam hatinya, dia akan diberikan keamanan nanti pada hari kiamat. Pegang resepnya Nabi Muhammad SAW. Namun sebaliknya, siapa orang yang tidak punya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, enak saja kalau melanggar perintahnya Allah, lihat bagaimana dia akan merasakan ketakutan luar biasa pada hari kiamat. Di dunia mungkin kita punya derajat yang berbeda, punya pangkat masing-masing dalam strata sosial kita. Tapi depan Allah kita semua sama. Depan Allah kita semua sama. Nanti akan kelihatan siapa yang mulia dan siapa yang hina. Percuma kemuliaan-kemuliaan yang dicari ketika tidak disambungkan kemuliaan di dunia ini dengan kemuliaan di akhirat nanti. Ayo, yang sudah alhamdulillah tercukupi kebutuhan dunianya, ada yang bekerja pegawai negeri, ada yang swasta dan lain sebagainya, silahkan teruskan pekerjaannya, tapi kewajiban pengabdian kita kepada Allah jangan pernah dihilangkan. Teman-teman nelayan, walaupun sesibuk apapun di dalam perahunya dalam mencari ikannya, ingat jangan ditinggal sholatnya. Sampean ada di atas laut, cuaca tidak pernah menentu, apapun bisa terjadi. Jangan sampai nanti ada apa-apa meninggal dalam keadaan meninggalkan sholat. Jangan ditinggal sholatnya. Eman-emanan surga itu mahal. Ya, surga itu mahal. Kita harus membeli surga tersebut ya. Dengan sabar menjaga sholat kita, sabar menjaga puasa kita. Sabar, siapa yang tidak kepingin maksiat? Semuanya kepingin, bukan malaikat kita ini. Ada yang tidak kepingin maksiat? Tidak ada. Sampean beb, saya termasuk kepingin maksiat, bukan malaikat. Tapi kita tahu ya, akibat daripada maksiat ini apa? Sabar kita ini, nahan, bukan tidak kepingin sama manusianya. Tapi iman yang mencegah kita untuk melakukan itu semuanya. Paham ya? Semoga berkah umurnya semuanya ya. Ayo ya, kalau kita mau melangkah mendekat kepada Allah, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah taubatun nasuha. Taubatan nasuha. Sudahlah, sampean tidak akan miskin dengan tobat, sampean tidak akan ditarik rezekinya dengan tobat, justru sampean akan mendapatkan kemuliaan dunia di akhirat dengan tobat kepada Allah. Dulu banyak musuh, jangan pernah lihat ke belakang, harus maju ke depan. Mari kita tobat dan kita melangkah dengan langkah yang baru, yang kita terus menuju mendekat kepada Allah di sisa umur yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sebesar apapun dosa kita, ketahuilah bahwa rahmat dan pintu gerbang selalu dibuka
bagi orang-orang yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah putus asa dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa kita, yang penting kita mau mengakui dosa kita, lalu kita meminta maaf kepada Allah dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Lihatlah bagaimana kemuliaan dunia dan akhirat akan menggapai kita semuanya. Dan semoga berkat daripada taubat-taubatnya hati yang hadir di majlis ini, keinginan Allah untuk menurunkan azabnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga berkat daripada kecintaan kita kepada majlis-majlis ilmu dan orang-orang soleh, dilahirkan dari tulang sulbi kita anak-anak yang akan membanggakan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita insyaallah mempunyai anak-anak yang akan dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempunyai anak-anak yang akan menggandeng kita apabila kita adalah orang-orang yang penuh maksiat sehingga berhak untuk masuk neraka. Semoga kita mempunyai anak-anak yang akan mengangkat kita untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita adalah orang-orang yang sudah dituliskan untuk masuk surga, semoga anak-anak kita adalah anak-anak yang akan menggandeng kita untuk menuju kepada tingkat yang paling tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan semoga puncaknya kita semua apabila telah sampai masanya dimeninggalkan dalam keadaan husnul khotimah. Semoga kita semua meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Semoga kita semua meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Bukan hanya kita, tetapi semua orang-orang yang kita cintai, baik orang tua kita, saudara kita, anak-anak kita, santri-santri kita, dan semua orang yang mencintai kita. Semoga kita berkumpul di dunia juga berkumpul nanti di akhirat di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadza minni wa la fa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, baca doa.